Sus ngagetin. Coba tiga. Halo, selamat datang. Belum. Halo, selamat datang di LS3 TV. Ngapain? Ngapain lagi? Ya, teman-teman, selamat datang di LS3 TV. Gue Agung kembali hadir di program Cabot. Rame banget. Gimana? Sehat-sehat teman-teman ya? Iya. Kita sudah mulai ke match day ya, anjay, match day. Enggak, Ke pertandingan. Minggu pertama ya. Pekan Pekan pertama. Liga. Ternyata Spanyol udah ini juga ya? Oh ya, Setahu Spanyol. gue Spanyol biasanya minggu kedua ya. Iya, tapi ini bareng ya. Bareng ya? Iya, sama Liga Primer ya. Makanya luar biasa. Tapi Liga Primer kayaknya belum pada main semua nih. Belum. Nah, menurut lu gimana nih Bang? Ini Chelsea nih Bang. Chelsea. Oh, Iya. Chelsea lawan Liverpool ya. Iya. Hasilnya seri ya. Iya, seri yang ngegolin pemain ini lagi. Pemain Iya. yang barunya tuh Bang. Betul, Axel Disasi. Ya. Jadi Chelsea dengan adanya Axel Disasi ini Punya ini Luar. goal getter baru. itu kan back. Oh iya ya. Pokoknya pertahanan Chelsea Lebih kokoh. aman deh dengan adanya Axel Disasi. Aman doang, kokoh doang, tapi nggak cetak gol. Ya, Aduh, ya itu susah kan juga ya. tugasnya striker. Oh, iya juga sih. Gimana? Berarti yang salah ini strikernya yang harus dipertajam. Oke, Karena siap. kalau gue perhatikan sempat memperhatikan sebentar nih gue cuman kalau nggak salah 30 babak pertama lah gue nonton. Iya paling lu menjelang babak pertama habis udah tidur. Nah, Jam itu 12 benar, lebih, 12 benar. lebih kurang kayaknya. Itu peluangnya Chelsea sebenarnya ada gitu, walaupun nggak banyak ya lumayan lah, ada beberapa peluang yang memang harusnya jadi gol, cuman di situ kan kelasnya bukan kelas striker yang memang haus gol. Masih pakai Aubameyang ya Bang ya. Nah, kalau Aubameyang kenapa dibuang ya striker-striker yang kayak gitu? Gue bingung nih. Mungkin Pochettino nih kalau memang Aubameyang ada, gue rasa akan ditempatkan di situ ya, Aubameyang atau misalnya Lukaku mungkin bisa ditempatkan di situ. Kok di situ tuh ada siapa, Nicolas Jensen ya, Iya, dari itu yang baru tuh. Iya, Villarreal itu peluangnya beberapa kali dia ada malah ke langit semua peluang. Tendangnya ke langit semua gitu Oke kan. lah. Kemudian ya cuman memang pemain Chelsea luar biasa, mungkin karena baru, semua pemain-pemainnya baru, jadi semuanya ingin menunjukkan bahwa dia ada kualitas, bahwa dia ada keinginan untuk main bagus, sehingga bisa dinilai sama pelatih mungkin agar harapannya bisa reguler nih gitu kan. Oke, karena Jadi kan baru pekan pertama ya. iya, jadi semua serangan Liverpool itu khususnya Chelsea di 30 something ke atas tuh diputus semua gitu kan, main sabat-sabat aja kakinya, main hajar gitu, main otot lah kebanyakan gitu kan. Kalau gue perhatian ke menit ke 30-nya gitu kan, ke 30 something, Karena ngegolnya juga di babak pertama semuanya ya. gitu kan. 18 sama 32 tuh. Betul. Jadi kalau dari segi permainan tuh Liverpool dari menit ke awal sampai menit ke 30-an itu mengontrol jalannya pertandingan. Banyak banget peluang karena mereka menggunakan formasi seperti biasa 4-3-3. Jadi di tengahnya itu si McAllister, kemudian Gakpo di tengah juga ditempatkannya di playmaker Gakpo-nya, kemudian si satu lagi Szoboszlai ya. Nah, itu Szoboszlai. Cuman yang gue perhatikan ya Liverpool ini kurang ini nih. Kreativitas mungkin di tengah sudah cukup, cuman kurang leader. Gitu kan. Ya. Iya betul. Jadi kalau memang sebuah tim tidak ada jiwa leadernya, walaupun skillnya bagus, ya kapan harus menahan, iya kapan harus nahan bola, kapan harus nyerang, fast break dan lain-lain, itu menurut gue ya tidak jadi apa-apa. Karena yang seperti yang Liverpool kemarin, penguasaan bolanya menit awal sampai menit ke 30 itu lumayan bagus, tapi setelah menit ketika Chelsea menyamakan kedudukan, itu Chelsea yang lebih menguasai jalannya pertandingan gitu. Bahkan dari ball possession pun Chelsea menguasai jalan pertandingan tersebut gitu. Jadi banyak
banyak banget peluangnya untuk Chelsea di menit-menit babak terakhir itu ya. Babak pertama itu lumayan banyak gitu kan, makanya yang gue sampaikan tadi, beberapa peluang dari Nicolas Jensen, kemudian dari Raheem Sterling bisa mengeksploitasi pertahanan Liverpool. Yang seperti biasa yang kita kita sampaikan sebelumnya, Liverpool itu ternyata masalahnya di lini belakang. Iya, di lini belakang. Jadi mungkin si Klopp ini awalnya, Jurgen Klopp ini ingin mengikuti si Guardiola. Jadi si back kanannya yaitu TAA itu dibuat ke tengah. Jadi inverted gitu kan. Kalau istilahnya bahasa sekarang tuh inverted back. Jadi dia masuk dari sisi ke tengah. Nah, itu Liverpool masih bisa menguasai itu, bisa bertahan dengan baik. Tapi ketika TA-nya balik ke posisi awalnya, ya berkali-kali dia miss error gitu, tidak sedikit melakukan kesalahan gitu kan. Ada yang sering lini tersebut dieksploitasi oleh pemain-pemain dari Chelsea itu sendiri gitu kan. Walaupun golnya memang seakan-akan jatuh dari langit gitu, karena kan golnya itu pakai betis coba ngegolinya itu gitu. Jadi si akselerasi itu jadi bola yang belokin doang kali. Betul, cuman hanya belokin doang. Jadi ya istilahnya jadi serangan balik juga gitu kan. Jadi ya menurut gue ya ini penyakitnya Chelsea ini, nggak ada goal getter yang memang haus untuk menciptakan gol, yang bisa membunuh kiper gitu, menyelesaikan peluang set gitu kan, tidak ada nih gitu kan. Peluangnya banyak mentah di kaki sendiri gitu kan, bukan di Alisonnya cuma ngeliatin bola ke atas atau ke samping gitu kan, nggak pernah ya nepis ada gitu, nepis mungkin 1 kali atau 2 kali tepisan gitulah. Seperti itu sih kalau yang gue perhatikan di babak pertama. Ya ini masih pekan-pekan pertama, kita lihat betul. Chelsea konsistensinya apakah akan meningkat atau segitu-segitu aja. Apakahnya pertahanannya bisa aman terus dengan adanya Axel Disasi ya. Nah iya, dan Liverpool pun nampaknya masih meraba-raba dengan formasi yang barunya ya. Kita tinggalkan mereka. Ini juga untuk Real Madrid nih Bang. Real Madrid nih menang nih Bang, 2-0 Bang. Langsung ke Spanyol nih kita. Iya. Nggak seru yang lain Bang. Betul. Untuk Madrid, kalau yang menurut gue masih meraba-raba juga. Kemarin Ancelotti menurunkan formasinya itu 4-1-2-1-2 nih gitu kan. Jadi di sini Jude Bellingham ditempatkan menjadi nomor 10 di belakang. Gol tuh Bang. Iya betul, di belakangnya 2 striker. Cuman ya karena lawannya Bilbao, jadi ya sejauh ini walaupun pertahanan Bilbao-nya lumayan rapat, tapi masih bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain Madrid gitu kan, seperti oleh Rodrigo atau Vinicius atau Jude Bellingham itu sendiri bisa memanfaatkan peluang dengan 1 golnya, karena Jude Bellingham pun penampilannya sangat luar biasa bagus kalau menurut gue, karena beberapa kali memberikan umpan kunci ataupun tackle ketika bertahan juga kalau tidak salah ada 4 tackle bersih yang dia menangkan untuk menjaga lini belakang dari atau daerah Real Madrid ya, seperti itu. Dan yang menarik ya kita lihat nanti ketika lawan yang memang kuat. Nah betul. Apakah taktik Ancelotti ini masih bisa berjalan atau tidak gitu kan, karena kalau misalkan seandainya misalnya yang dilawannya Barcelona atau mungkin ketiga di Liga Champions atau seperti Munchen atau mungkin Manchester City yang suka sering ketemu mereka di Liga Champions, apakah dengan formasi tersebut bisa berjalan atau tidak, karena ini memang masih regenerasi, semuanya anak-anak muda yang main kemarin. Modric pun sebagai cadangan gitu kan. Iya, udah usianya juga sih. Betul, ya. Jadi sebagai cadangan, hanya sebagai motivator istilahnya di situ. Duduk di situ sebagai motivator. Ya kita lihat aja kalau kemarin memang ya
kurang menggigit aja sih dengan formasi tersebut. Udah berjalan lumayan bagus gitu, cuman belum kelihatan nih untuk alur bolanya, dan yang mengkhawatirkan juga sekarang keropos nih, pemain Madrid banyak yang cedera dari mulai Courtois kemarin udah masuk meja operasi, kemudian si Eder Militao juga update-nya masuk meja operasi juga dan terancam absen sampai akhir musim. Iya. Seperti itu. Kemudian ACL soalnya ya. iya, ACL kan kayak terkilir gitu dengkulnya. Kopong dia terkilir dengkulnya. Jadi ya udah, Ancelotti bingung juga gitu kan. Kemudian si Arda Güler pun kan masuk meja operasi. Ternyata seperti yang kita sampaikan sebelumnya di videonya sebelumnya. Ya berarti ya itu sih cedera ya. Cedera gitu ya. Nggak ketahuan nih kalau memang dia main apakah bisa bagus bersinar atau enggak gitu. Karena kan seperti case-nya Hazard nih ketika ke Madrid gitu kan. Kalau Hazard sih dari sananya juga udah cedera lah. Nah itu maksudnya Hazard itu kan ketika main datang ke Madrid, main sebentar kemudian cedera, dan setelah itu cedera terus, dan sehingga akhirnya ya tidak perform di Madridnya itu sendiri. Nah, kita lihat Arda Güler nanti. Oke, Arda gitu. Güler ya. Dan ini untuk Barcelona seru juga nih Bang. Jadi ada 7 kartu kuning ya Bang ya. Iya. Dan 3 kartu merah. 3 kartu merah. Tapi mainnya imbang nih Barcelona nih. Betul gitu. Karena luar biasa juga sih si siapa lawannya gue lupa ya. Barcelona lawan mana ya? Kok jadi lupa ya? Iya, lupa gue. Iya. Jadi luar biasa juga sih pertandingan tersebut. Yang update-nya yang gue sampaikan kemarin, si Xavi Hernandez tuh kena kartu merah juga gitu. Jadi ya pertandingan memang sangat panas karena si Xavi pun mengeluhkan kinerja wasit yang diberikan oleh La Liga gitu. Kenapa harus memimpin Liga Eropa yang memang istilahnya ini Spanyol kan istilahnya liga ketiga gitu kan, maksudnya peringkat ketiga di dunia gitu kan. Kenapa harus ada wasit yang seperti itu, yang dikeluhkan oleh Xavi Hernandez seperti itu gitu. Jadi ya akhirnya hanya menang 2-2 ya, seri ya, iya betul 2-2 bentuk Barcelona imbang. Jadi ya untuk saat ini Madrid dengan compang-campingnya masih di atas, dan kita lihat aja. Tapi bersyukurnya pemain-pemain Barcelona udah berhasil diregistrasi ke La Liga semua. Bahkan si siapa namanya? Gundogan pun sudah main. Berarti sudah didaftarkan semua dengan menjual asetnya, yaitu Barcelona Studio sudah dijual 29% kalau tidak salah, dan menghasilkan uang 120 jutaan. Kemudian si penjualan Dembele pun sudah fix kan ke PSG, jadi dia punya uang untuk mungkin gaji. Iya, untuk mendaftarkan pemain-pemainnya ke La Liga, dan untuk membeli pemain lagi. Kemungkinan gosip-gosipnya si siapa namanya back Manchester City itu Cancelo, ya betul, itu akan merapat ke Barcelona. Itu akan dinegosiasikan apakah mungkin dengan bentuk pinjaman lagi seperti yang dilakukan oleh Munchen, atau memang memang dibeli permanen nih. Udah nggak kepake dia kayaknya ya. Sebenarnya kalau memang kepake mungkin kepake aja, cuman pelatihnya udah nggak serak sih. Kan nggak kepake sama pelatihnya. Iya betul, sama si Guardiolanya gitu kan. Jadi nggak kepake gitu sama si Guardiolanya. Jadi istilahnya padahal pemain ini lumayan bagus ya sebenarnya. Bagus lah itu. Sebenarnya kalau ke MU bagus tuh, kenapa MU nggak udahlah nggak usah. MU kan nggak ada nawar-nawar juga. Nah ini kalau untuk rumor nih untuk MU nih, MU kan sekarang lagi cari pemain belakang. Benjamin Pavard nih kayaknya Munchen pengen dibayar lebih mahal lagi nih kayaknya. Ya itu mah wajar. Biasalah kalau ditawar sama MU ya. Betul. Klub manapun kalau sama MU pasti tarik ulur gitu kan. Iya. Kita lihat aja apa kecerdasan manajemen MU-nya, apa mau bisa terjebak atau tidak dengan Munchen. Karena Munchen pun kan habis-habisan tuh mengeluarkan uang sekian banyak untuk Harry Kane gitu kan. Pasti dia pun dengan mengeluarkan Benjamin Pavard ya minimal nggak gratis amat lah, kalau tahun depan kan gratis. Minimal istilahnya 30% dari Harry Kane itu bisa dapat
bisa dapat gitu kan, istilahnya dari pengeluaran dari Harry Kane untuk Harry Kane gitu kan. Iya. Jadi tarik ulurnya MU dengan Munchen, kita lihat aja apa bisa meluluhkan Munchen atau tidak untuk MU gitu. Oke lah, itu untuk siapa? Benjamin Pavard ya. Dan yang jelas ini, untuk Harry Maguire nah di MU ini kayaknya agak bermasalah ya. agak bermasalah Karena nih. dia nggak mau negosiasi terkait dengan Ya, gaji. masih berjalan negosiasi sih gitu kan. Kita lihat aja apakah memang bisa Harry Maguire-nya luluh atau tidak. Ya, kalau dari pendapat kan ya memang sangat jomplang sekali gitu kan, dia digaji dengan 190 juta, ya 190.000 pounds per pekannya, tiba-tiba West Ham hanya bisa menggaji 100.000 gitu kan. Karena mungkin dia sebelumnya ada tunggakan Ferrari, tunggakan apa gitu kan, tiba-tiba harus dikurangi gajinya kan agak repot juga gitu kan. Makanya kita lihat aja Maguire apakah bertahan atau tidak di MU. Kalau misalnya dia memang fight dengan ingin memperjuangkan posisinya di MU, ya dia mungkin harus harus kerja keras lagi untuk bisa fight di MU gitu, untuk memperjuangkan posisinya di MU. Tapi kalau misalnya dia hanya mengharapkan gaji, ya tinggal di MU pun dia dengan kerja santai pun ya tidak jadi masalah juga gitu. Iyalah 2 tahun lagi cuy. Cuma kan 2 tahun lagi ya, gitu kan. Masih lama gitu kan. Tapi kan konsekuensinya kalau memang dia tidak form, ya berarti dia tidak dipanggil lagi oleh belum tentu Southgate kan, karena kan diancam sama Gareth Southgate, lu harus main reguler nih gitu kan. Masa kapten Inggris wakil kedua setelah Harry Kane, kaptennya kan dia kan menjadi kapten kedua 2 Harry ini gitu kan, menjadi kapten di timnas. Masa salah satu kaptennya menjadi cadangan mati gitu kan di klubnya. Oke, ya gitu. Itulah Harry Maguire ya. Dan ini yang mengejutkan juga nih, ternyata pelatih Italia mundur nih Bang. Pelatih Italia mundur ya? Iya, si Roberto Mancini nih mundur nih. Iya, katanya diiming-imingnya sih mau pindah ke Arab nih, mau melatih Arab, timnas Arab. Mungkin dengan gaji yang sangat luar biasa gitu kan ditawarkan, sehingga dia mundur. Atau mungkin ada tekanan-tekanan tersendiri juga dari federasinya FIGC ya kalau tidak salah, untuk Italia mungkin ada intervensi atau apa, sehingga yang memaksa dia harus mundur, meninggalkan kursi kepelatihannya. Ya yang jelas memang di bawah Mancini itu sendiri kan Italia hanya 1 trofi ya, yaitu Piala Eropa 2020 ya, yang mengalahkan Inggris. Seperti sisanya ya dia nggak lolos ke Piala Dunia, dan dia disingkirkan dengan berbagai turnamen lainnya, dia selalu tersingkir gitu. Jadi kita lihat aja nih apakah si pelatihnya ya bisa. Conte kali pelatihnya ya? Ada kemungkinan Conte, karena yang masih menganggur itu Conte gitu kan, dan Conte pun masih mengharapkan bisa melatih timnas gitu kan suatu saat nanti. Mungkin ini waktu yang tepat nih kalau Conte bisa melatih untuk Italia, timnas Italia. Ini waktu yang tepat untuk dia bisa memberikan kualitasnya untuk bangsanya sendiri gitu kan. Ini dan kita tunggu aja nih siapa nanti yang akan melatih Italia, apakah Conte atau mungkin ada yang lain ya kan. Kalau gue sih cocok kayaknya Conte lebih bagus nih untuk Italia, karena untuk teriak-teriaknya, untuk galaknya gitu kan pas kalau untuk timnas gitu kan. Oke lah, kita tunggu aja karena dia sekarang masih menganggur, dan kita nantikan nanti pertandingan Manchester United ya hasilnya. Kita nantikan karena belum main nih. Karena kita tag ini beberapa jam. Iya, beberapa jam sebelum kick off nih. Jadi ada kemungkinan MU menang atau kalah nih. Menang dulu. Nanti ya nggak tahu selanjutnya. Menang ya. Ya harusnya menang ya kalau di atas kertas, karena untuk Wolves sendiri itu pelatih juga baru nih. Pertama pelatihnya baru, dan yang mengundurkan diri itu bukan hanya pelatihnya saja. Jadi 6 staf dari kepelatihannya itu mengundurkan diri semua, entah ada masalah apa di Wolves sendiri. Bahkan si Raul Jimenez pun strikernya pergi ke Fulham seperti itu, dan
banyak pemain-pemain yang Ruben Neves ke Arab. Jadi pemain-pemain intinya itu kenapa dijual semua, ya hampir dijual semua gitu. Pemain-pemain yang memberikan kontribusi di musim lalu yang sangat luar biasa, tapi dilepas semua di musim ini. Dan sampai saat ini Wolves itu sendiri tidak mendatangkan pemain yang Ya mungkin dia pede bang dengan yang untuk menjadi penggantinya itu tidak ada gitu kan. Jadi kan ya itu yang menjadi pertanyaan, ada apa nih dengan Wolves itu sendiri gitu. Apakah memang dia hutangnya memang terlalu banyak, atau ada apa gerangan gitu yang terjadi gitu kan, kita tidak tahu. Karena kan untuk Liga Inggris sih sebenarnya untuk isu hutang ya nggak terlalu sebesar kayak di Italia atau di Spanyol atau di liga-liga lainnya gitu kan. Seharusnya bukan masalah. Liga Indonesia. Liga Indonesia apalagi hutangnya nggak terekspos. Seperti itu ya. Ya oke lah bang ya. Jadi mudah-mudahan ini pekan demi pekan kita lalui dengan update terbaru nih untuk Mbappe dan PSG nih yang udah mulai rujuk katanya. Mulai rujuk. Betul. Jadi tetap mungkin ya nggak mau perpanjang ya. Kita lihat aja apakah PSG yang memang kepedean yang menyatakan bahwa Mbappe siap perpanjang kontrak, atau memang Mbappe-nya ya dia menggunakan politik baik-baikin dulu nih agar dia bisa main reguler, agar dia bisa latihan juga. Karena memang seorang pemain yang memang suka main bola dari kecil, tiba-tiba harus mainnya mungkin di di lapis keduanya atau gabung dengan tim B-nya PSG, ya itu sangat memboringkan juga kalau sebagai pemain profesional ya. Makanya mungkin Mbappe ya, gue ingin stay di sini karena gue juga mengharapkan bonus dari PSG juga nantinya. Tinggal bagaimana nih yang ditempuh Mbappe ini politiknya untuk mengakali si PSG itu sendiri. Menurut gue kan. Kita tunggu ya berita selanjutnya. Ini udah mulai baikan. Kira-kira ada obrolan apa dan deal-dealan apa lagi nih? Betul. Apakah Mbappe nggak konsisten lagi? Nah, jadi seperti tahun kemarin ya. Betul, seperti tahun kemarin yang hampir deal ke Madrid ya tiba-tiba. Gitu kan. Makanya sekarang Madrid diam aja. Iya. Ya. Oke lah, terima kasih nih Bang Hendra udah ngobrol-ngobrol lagi di program Cabol. Ya. Semoga teman-teman bisa menikmati. Terima kasih kemarin yang udah nonton, yang belum silahkan ditonton video-video sebelumnya dan juga boleh di-share nih ke teman-teman lainnya. Gitu ya Bang ya. Betul. Dan sebelumnya mohon maaf video kita mungkin terlalu pendek atau kurang memuaskan kalian. Mungkin nantinya kita akan buat video yang lebih panjang lagi. Terima kasih. Apapun yang terjadi kita harus tetap selalu bersyukur.